Budidaya daring. Bab kedua. Status karakter. Yuan mengaktifkan perintah sistem melalui pikirannya seperti yang dia lakukan dengan jimat. Nama, Yuan. Budidaya. Tidak ada. Warisan. Tidak ada. Garis keturunan. Tidak ada. Fisik. Fisik pemurnian surga. Kekuatan fisik. 34. Kekuatan mental. 275. Kekuatan jiwa. 1,210. Pertahanan fisik. 10. Pertahanan mental. 1121. Apa yang dilakukan statistik ini? Dia merenungkan dan merenungkan. Tetapi sayangnya, tanpa panduan atau seseorang untuk mengajarinya, dia tidak tahu apa-apa. Dari apa yang dikatakan pembuat game ini, tidak akan ada panduan atau manual, meninggalkan kita, para pemain, untuk belajar tentang game ini untuk diri kita sendiri. Seharusnya ada sistem leveling di game jenis ini. Tapi di mana bar pengalamannya? Apa tingkat saya? Ini terasa lebih seperti kenyataan daripada bermain game. Yuan membuka dan mengepalkan tangannya. Bang, tiba-tiba, dia meninju pohon di dekatnya. Ah, ini benar-benar menyakitkan. Apakah sakit karena game ini mengirimkan sinyal rasa sakit ke otak saya? Membuatnya percaya bahwa saya benar-benar menabrak pohon. Itu menakutkan, tidak peduli bagaimana aku memikirkannya. Bagaimana jika dia ditusuk oleh pedang? Seperti apa rasanya? Dia tidak ingin memikirkannya. Permisi. Saudara di sana. Sebuah suara manis tiba-tiba bergema di belakang Yuan, membuatnya menoleh. Hah, berdiri tepat di belakangnya adalah seorang gadis kecil yang lucu berjubah merah yang tampak berusia sekitar 10 tahun. Memeluk bola merah di satu tangan dan sebuah buku di tangan lainnya. Bagaimana dia bisa begitu dekat di belakangku tanpa membuat satu suara pun? Aku bahkan tidak menyadari kehadirannya. Dan apa yang dilakukan seorang gadis muda di sini? Diantah-berantah. Mungkin ada kota di dekatnya. Yuan menjadi penasaran. Apakah kamu seorang NPC atau player? Dia bertanya padanya, yang memiringkan kepalanya ke samping dengan ekspresi bingung. NPC, pemain. Xiao Hua adalah Xiao Hua. Jawab gadis kecil itu. Jadi namamu Xiao Hua? Ya, namaku Yuan. Bagaimana saudara Yuan bisa masuk ke sini? Dia tiba-tiba bertanya padanya dengan tatapan ingin tahu. Hampir seperti ini adalah pertama kalinya dia melihat orang lain dalam hidupnya. Masuk ke sini, kita di luar, kan? Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kami berada di dalam kebun keluarga saya. Hah, kebun? Yuan tampak tercengang mendengar jawabannya. Hutan ini adalah tamanmu. Dia mengangguk. Jika tempat yang terlihat seperti hutan ini adalah kebun keluarganya, lalu seberapa besar rumah itu sendiri? Dia tidak bisa membayangkannya. Meskipun kedengarannya sulit dipercaya, itu juga menjelaskan mengapa gadis kecil seperti dia akan muncul di sini. Maaf mengganggu, tapi aku diteleportasi ke sini oleh seorang lelaki tua yang bertentangan dengan keinginanku. Dia mencoba menjelaskan tanpa terdengar terlalu gila. Aku akan segera pergi. Jadi bisakah kamu memberitahuku jalannya? Tapi di luar dugaannya, gadis kecil itu menggelengkan kepalanya. Saudara Yuan, karena kamu sudah di sini, mengapa kamu tidak bermain dengan Xiao Hua? Kau ingin aku bermain denganmu? Dia tidak mengharapkan permintaan seperti itu darinya. Xiao Hua selalu sendirian dan membosankan untuk bermain dengan dirinya sendiri. Bagaimana dengan keluargamu? Mereka selalu sibuk dan tidak bisa bermain dengan Xiao Hua. Begitukah? Yuan merasa kasihan padanya. Dia sendiri akan menjadi orang buangan jika bukan karena adik perempuannya. Jadi dia tahu betul bagaimana rasanya sendirian. Oke, kakak laki-laki ini akan bermain denganmu. Dia menepuk dadanya dengan percaya diri. Karena penyakitnya yang membuatnya tidak dapat menggerakkan satupun anggota tubuhnya. Dia tidak memiliki waktu luang untuk bermain dengan adik perempuannya ketika dia masih muda. Jadi dia melihat ini sebagai kesempatan untuk mengalami seperti apa jadinya jika dia tidak melakukannya. Lahir dengan penyakit itu. Betulkah, kamu akan bermain dengan Xiao Hua? Matanya berkilauan seperti bintang-bintang kecil di langit. Dan ekspresinya yang cerah cukup menggemaskan untuk melembutkan hati para pembunuh paling kejam sekalipun di luar sana. Apa yang ingin kamu mainkan? Kalau begitu Xiao Hua akan melempar bola itu padamu. Dan kamu akan melemparkannya kembali. Oke.
Dia meletakkan buku itu dan menunjukkan bola padanya. Biarkan aku menjaga jarak, oke. Aku siap. Dan tanpa basa-basi lagi, keduanya mulai bermain lempar bola. Dan segera setelah itu, tawa riang seorang gadis kecil yang gembira akan bergema di hutan. Petik 2. Sementara Yuan menghabiskan waktunya menghibur seorang gadis kecil misterius, pemain lain akan memperkuat diri mereka sendiri atau mencoba untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang dunia ini. Semua orang bergegas untuk mengungguli teman dan saingan mereka dalam game baru yang baru saja dirilis ini, terutama mereka yang ingin menjadi seorang profesional dan dituntut untuk menjadi yang terdepan dari yang lainnya. Menit dengan cepat berubah menjadi jam, dan sementara semua orang sibuk dengan caranya masing-masing, Yuan terus bermain dengan gadis kecil itu. Stamina luar biasa yang dimiliki gadis kecil ini. Kami telah melemparkan bola ini bola-balik selama berjam-jam. Namun tidak ada setetes keringat pun di wajahnya. Bahkan tubuhnya yang kecil tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Yuan tersenyum pahit. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Bagaimana mungkin dia, seorang pemuda, menjadi lelah di depan seorang gadis kecil yang setengah umurnya saat bermain lempar bola. Meskipun dia tidak menggerakkan otot selama bertahun-tahun di dunia nyata, ini adalah realitas virtual. Dia seharusnya tidak berkeringat, apalagi merasa lelah. Ada apa? Saudara Yuan, kamu tidak terlihat begitu baik. Apakah kamu sakit? Kata-kata Xiao Hua memberikan kerusakan signifikan pada harga dirinya. Tidak, aku hanya sedikit lelah, katanya dengan suara lelah. Mendengar kata-katanya, dia tidak lagi melempar bola ke arahnya. Lalu apakah kamu ingin beristirahat sebelum kita melanjutkan? Kamu masih ingin bermain? Dia mengangguk penuh semangat. Hampir membuatnya menangis. Oke, tapi biarkan aku istirahat sebentar. Dia duduk di pohon terdekat, dan Xiao Hua mengikutinya, duduk di sampingnya. Dari mana saudara Yuan? Dia bertanya. Saya dari tempat yang jauh bernama Bumi. Bumi, melihat matanya yang berkilauan, Yuan tersenyum. Apakah kamu ingin mendengar tentang tanah airku? Meskipun tidak banyak, saya masih memiliki kenangan tentang tempat-tempat yang saya kunjungi sebagai seorang anak. Ya, saya ingin mendengar cerita tentang bumi ini. Baiklah kalau begitu. Yuan mulai bercerita kepada Xiao Hua tentang hal-hal yang telah dia lakukan sebagai seorang anak, dan dia dengan cepat menjadi asyik dengan ceritanya. Setelah 1 jam mendongeng tanpa henti, ketika dia kehabisan napas dan cerita untuk menceritakannya, Xiao Hua membuka buku di genggamannya dan berbicara. Karena kakak Yuan bermain dengan Xiao Hua dan bahkan menceritakan kisahnya, Xiao Hua juga akan menceritakannya. Ceritamu, katanya. Ini adalah rasa terima kasih Xiao Hua kepadamu, saudara Yuan. Yuan tidak menolak dan dengan rendah hati menerima penghargaannya. Namun, ketika dia mulai membaca buku di tangannya, dia terkejut mengetahui bahwa dia tidak dapat memahami satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Kedengarannya lebih seperti nyanyian daripada sebuah cerita. Tapi dia tidak ingin bersikap kasar padanya. Jadi dia terus mendengarkan. Segera, tanpa sadar, dia menutup matanya. Setelah memejamkan mata, dia mulai merasa lebih rileks dan nyaman. Hampir seperti sedang mengalami semacam hipnotis. Nyanyian aneh dari Xiao Hua menjadi kurang omong kosong. Dia mulai memahami kata-katanya. Dan informasi yang dia tidak pernah tahu sedang dimasukkan ke dalam kepalanya. Ini berlanjut selama 1 jam penuh sebelum suara tajam tiba-tiba membangunkan Yuan dari kondisi meditasinya. Anda telah mempelajari seni rahasia surga. Seni rahasia surga. Xiao Hua tersenyum lembut setelah mendengar gumaman Yuan. Dan tiba-tiba, di atas langit untuk disaksikan oleh setiap pemain, sebuah pemberitahuan sistem besar muncul. Pemain Yuan telah menjadi pemain pertama di dunia yang telah mempelajari keterampilan tingkat dewa. Selamat, pengumuman itu mengejutkan setiap saksi di sana, terutama para pemain di atas. Game ini bahkan belum keluar selama sehari, namun seseorang telah berhasil mendapatkan keterampilan peringkat ilahi. Siapa pemain Yuan ini, dan apa yang dia lakukan untuk mendapatkannya? Bersambung.